Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah hari ini. Jemaat KBI Mangga Besar dan juga tak lupa saya ucapkan selamat tahun baru. Kita masih di bulan Januari, mungkin belum terlambat kalau saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Kita percaya tahun ini pasti akan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan untuk ibadah hari ini, saya rindu mengajak saudara dan kita semua yang menyaksikan tayangan ini untuk kita sama-sama berdoa. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, kalau saat ini kami masih boleh beribadah, walaupun dengan keterbatasan yang ada, kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Dan kami percaya setiap kami yang mengikuti ibadah ini, kami semua yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan buat setiap kami. Dan kami yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, hambanya alat di tangan-Mu, hambanya saluran di tangan-Mu, dan Kau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sambut firman-Mu, yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat tahun baru. Bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan, saya melayani di GBI Lipo Cikarang. Baik, saudara, saat ini kita sudah berada di tahun 2021. Dan tanpa terasa, sudah hampir 11 bulan ya. 11 bulan kita hidup dalam situasi yang belum pernah kita alami, bahkan terbayang pun tidak. Mungkin tahun 2020 kemarin lebih banyak dukanya daripada sukanya. Tidak bisa kita pungkiri. Nah tentunya kita berharap semuanya ini bisa cepat berlalu dan bisa normal kembali, ibadah bisa normal kembali, hubungan kita dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga bisa normal kembali seperti sedia kala. Nah terkasih dalam Tuhan, ketika berita tentang vaksin itu muncul, timbul secerca harapan tentunya. Di dalam hati kita bahwa segala sesuatunya akan membaik. Tetapi ketika timbul lagi berita yang lain bahwa virus ini bermutasi, seakan-akan pengharapan yang sudah timbul itu menjadi pudar seketika dan rasa khawatir itu muncul kembali. Saudara, saat ini badai virus memang belum mereda, tapi percayalah, akan tiba saatnya badai ini akan reda. Yang percaya katakan amin. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang apa yang Tuhan telah taruh dalam hati saya untuk saya boleh sampaikan di awal tahun 2021 ini. Nah saudara, mari kita belajar dari sebuah peristiwa, suatu peristiwa yang luar biasa yang tercatat di dalam Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Mari saudara bisa buka Alkitab saudara, dan saudara mungkin juga bisa siapkan catatan saudara ya untuk mencatat rema-rema khusus secara pribadi yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Mari kita baca terlebih dahulu di ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan, Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan 23. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara, ayat 22 dan 23 ini merupakan kelanjutan peristiwa dari satu peristiwa yang besar yang terjadi sebelumnya, yaitu apa? Di mana Yesus beserta para murid memberi makan 5.000 orang laki-laki, tetapi belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah saudara, setelah melayani ribuan orang dan memberi makan, maka di sini Yesus memerintahkan para muridnya untuk pergi terlebih dahulu ke Betsaida. Nah, sedangkan Yesus sendiri, dia tinggal untuk sementara di tempat itu, naik ke atas bukit dan untuk berdoa. Saudara, mengapa Yesus berdoa? Mengapa Yesus
memerintahkan murid-muridnya berjalan terlebih dahulu. Saudara, kita belajar dalam hal ini, Yesus berdoa untuk apa? Yesus berdoa untuk mengucap syukur. Mengucap syukur buat apa, saudara? Perhatikan. Mengucap syukur atas pelayanan yang baru saja dilakukannya, yaitu memberi makan ribuan orang. Dengan memberkati mereka, memberi mereka makan. Yesus berdoa mengucap syukur, Yesus sengaja menghindari puji-pujian dari ribuan orang yang telah dilayaninya, dari ribuan orang yang telah diberkatinya. Karena itu Yesus sengaja mengasingkan diri ke atas bukit untuk berdoa dan meminta para murid untuk pergi mendahuluinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah Yesus memerintahkan para muridnya untuk pergi mendahuluinya, dan ia sendiri berdoa ke atas bukit, ia mengasingkan diri, ia mencari tempat yang sunyi. Apa yang terjadi, saudara? Mari kita lihat di ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ternyata perjalanan para murid menggunakan perahu menyeberang ke Betsaida itu tidak semulus yang mereka harapkan. Nah, di tengah-tengah perjalanan Alkitab mencatat muncul gelombang yang besar, angin sakal, dan itu cukup lama. Alkitab mencatat kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Ada berjam-jam mereka dalam kesendirian mereka. Ada berjam-jam mereka dalam kesendirian di atas perahu menghadapi angin sakal tanpa ada Yesus di dekat mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan. Menarik sekali untuk melihat apa yang terjadi atas para murid ini. Saudara mungkin juga ingat, Alkitab mencatat ada 2 kali peristiwa di mana murid-murid mengalami badai di atas perahu. Peristiwa yang sama tetapi dalam konteks yang berbeda. Kalau peristiwa yang satu adalah Yesus ada di dalam perahu tetapi sedang tidur di dalam buritan. Nah, kali ini kita melihat Yesus tidak bersama-sama dengan para murid. Yesus memerintahkan murid-muridnya berjalan terlebih dahulu, pergi terlebih dahulu. Nah, sedang dalam perjalanan itu angin badai yang luar biasa datang menderah perahu yang digunakan oleh para murid ini. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Kita lihat tadi di ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudara boleh batasi Injil Matius ini, saya ajak saudara lompat sejenak ke Markus 6, Injil Markus 6 ayat 48. Injil Markus 6 ayat 48, demikian firman Tuhan. Dan setelah melihat murid-muridnya mendayung dengan susah payah, karena angin bertiup berlawanan arah dengan mereka. Kira-kira pada jam jaga malam keempat, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas danau, dan ia hendak berjalan melewati mereka. Saudara, mari kita perhatikan dari Injil Markus ini. 2 ayat yang berbeda tetapi menceritakan peristiwa yang sama. Ternyata walaupun Yesus tidak secara fisik hadir menyertai para murid, tetapi Yesus tetap memantau, Yesus tetap melihat, Yesus tetap memperhatikan apa yang terjadi atas para murid. Injil Markus 6 ayat 48 kita sudah baca. Dan setelah melihat murid-muridnya mendayung dengan susah payah, karena angin bertiup berlawanan arah dengan mereka. Saudara terbayang ya. Alkitab menceritakan angin sakal yang begitu luar biasa. Di sini murid-murid harus terus mendayung mereka. Berlawanan arah. Saudara, itu kalau angin bertiup normal aja kita mendayung berlawanan arah itu sudah sangat berat. Apalagi ini angin sakal. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana reaksi para murid? Kita kembali ke Injil Matius. Ketika Yesus datang menghampiri mereka, ayat 26 dan 27, demikian firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara terkasih dalam Tuhan, menarik sekali untuk kita lihat. Reaksi pertama para murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air adalah terkejut dan takut. Kenapa? Mereka tidak bisa mengenali kehadiran Yesus.
Mereka tidak bisa mengenali bahwa sosok yang sedang berjalan di atas air itu adalah Yesus. Karena itu mereka berseru, itu hantu. Namun Yesus menenangkan mereka dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, ketika mendengar perkataan Yesus sendiri yang berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bagaimana reaksi para murid? Apakah mereka langsung percaya? Mari kita lihat ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ternyata para murid tidak serta-merta percaya bahwa sosok yang sedang berjalan di atas air itu adalah Yesus. Ini nampak tercermin dari perkataan Petrus yang berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bagaimana dahsyatnya badai yang melanda para murid ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, sehingga para murid tidak bisa percaya bahkan menyadari bahwa sosok yang berjalan di atas air itu adalah pribadi Yesus sendiri. Bahkan ketika Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Murid-murid juga tidak serta-merta percaya. Ini diwakili oleh ungkapan Petrus yang berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat, Petrus mengalami hal yang luar biasa. Ayat 29 yang tadi kita sudah baca. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, dengan seizin Tuhan, Petrus mengalami hal yang luar biasa. Ia melakukan hal yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Yesus, yaitu apa? Berjalan di atas air. Nah, apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Mari kita baca ayat 30 sampai dengan 33. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saya terkasih dalam Tuhan, Petrus luar biasa. Dia melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu berjalan di atas air. Namun sayang, saudara, Petrus hanya sesaat saja berjalan di atas air. Seharusnya dia bisa lebih lama lagi berjalan di atas air sampai ke tempat Yesus berdiri. Ketika dirasanya tiupan angin, Petrus menjadi takut. Ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, ada beberapa pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui peristiwa ini, saudara. Yang pertama, di Injil Markus yang tadi kita baca, Markus 6 ayat 8. Dan setelah melihat murid-muridnya mendayung dengan susah payah karena angin bertiup berlawanan arah dengan mereka, maka Yesus mendatangi mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, pesan Tuhan yang pertama dalam situasi pandemi saat ini, mungkin kehidupan yang sedang saudara jalani ibaratnya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Saudara sedang mendayung perahu kehidupan saudara. Saudara sedang mendayung bahtera rumah tangga kehidupan saudara. Dan apa yang saudara lakukan mendayung bukan searah dengan arah angin, tetapi berlawanan. Dan bukan sekedar berlawanan, tapi angin yang datang dari depan saudara, itu angin sakal, angin badai. Bertubi-tubi kesulitan yang ada, bertubi-tubi masalah dan problem yang ada dalam kehidupan saudara. Pesan Tuhan yang pertama adalah, Tuhan tidak berdiam diri atas apa yang saudara sedang hadapi. Yang percaya katakan amin. Seperti yang dialami oleh para murid. Yesus melihat dari jauh dan ketika dia melihat murid-murid sepertinya menemui kesulitan untuk apa? Mendayung perahunya. Di situ Yesus memutuskan untuk berjalan mendahului mereka, menghampiri mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, pesan Tuhan yang pertama di bulan Januari ini. Saudara, di masa-masa pandemi ini,
Tuhan tidak berdiam diri atas apa yang sedang saudara hadapi. Amin, saudara. Nah, yang kedua, mari kita belajar. Pesan Tuhan yang kedua. Saudara terkasih dalam Tuhan. Petrus dia mengalami hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia bisa berjalan di atas air. Alkitab mencatat. Dan itu disaksikan oleh banyak orang yang ada di dalam perahu itu. Ketika Petrus fokus pada panggilan Tuhan yang berkata, datanglah. Ia melangkah, ia mampu berjalan di atas air. Sama persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun perhatikan saudara, Alkitab mencatat, ketika ia mulai merasakan tiupan angin, Petrus mulai merasa takut. Ketika fokus Petrus mulai beralih. Dari yang pertama dia meresponi panggilan Tuhan. Dari yang pertama tertuju kepada pribadi yang sedang berdiri di atas air dan berkata kepada dia, datanglah. Fokus Petrus beralih kepada tiupan angin badai yang dirasakannya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Perhatikan saudara. Ketakutan Petrus telah menghilangkan kemampuannya untuk menerima kuasa daripada Tuhan. Ketika Petrus merasakan takut, di situ Alkitab mencatat ia mulai tenggelam. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sesungguhnya rasa takut dan khawatir itu normal. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta kalau ditanya, Pak, takut nggak dalam situasi pandemi seperti sekarang ini? Kalau saya jawab jujur, takut. Siapa yang tidak takut? Tetapi, ada tetapinya. Saudara, jangan biarkan rasa takut ini menguasai kehidupan kita. Saudara, saya mau bersaksi, bukan ya bersaksi, mau cerita pengalaman pribadi. Waktu awal-awal pandemi ini, ya sekitar bulan Maret ya. Awal muncul pandemi ini saya sempat ikuti beritanya. Bahkan saya sempat catat. Berapa yang terinfeksi, berapa yang meninggal. Waktu itu masih angkanya di 500. Tiap hari saya catat di kertas. Hari ini bertambah sekian, sekian, sekian. Tapi baru sampai di angka 500 itu. Belum seperti sekarang. Baru sampai angka di 500 ada sesuatu yang saya rasakan dalam hati saya. Kayaknya kok mulai takut, mulai was-was, mulai khawatir. Fokus saya cuma kepada angka-angka ini, orang yang sakit dan lain sebagainya. Saya merasakan, wah ini udah gak benar nih. Saya merasakan iman saya mulai tergerus. Akhirnya saya stop perbuatan saya itu. Saya tidak lakukan pencatatan lagi. Di situ iman saya kembali pulih. Saudara, mari kita belajar dari Petrus. Sesungguhnya rasa takut dan khawatir itu normal. Sekali lagi, siapa sih yang tidak takut menghadapi pandemi ini? Namun kalau kita tidak bisa menekan atau mengatasi rasa takut dan khawatir tersebut, bahkan membiarkannya menguasai hidup kita, maka hal itu sangat berpotensi untuk mengganggu iman percaya kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat kondisi saat ini, sudah 11 bulan berjalan, perahu kehidupan kita diombang-ambingkan oleh badai pandemi saat ini. Perahu usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, bahkan mungkin kesehatan kita, diombang-ambingkan oleh angin badai saat ini. Tidaklah berlebihan kalau saya katakan, sepertinya Tuhan sedang membawa kita sebagai orang percaya untuk berjalan di atas air. Artinya apa? Tuhan sedang membawa kita untuk hidup dalam pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kita lihat Petrus. Ketika fokusnya mulai beralih. Dari yang semula kepada panggilan Yesus yang berkata, datanglah. Fokusnya kemudian beralih kepada tiupan angin badai yang dirasakannya sehingga mulai timbul ketakutan. Dan dia mulai tenggelam. Demikian juga dengan hari-hari ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika fokus kita mulai beralih ke pandemi dan kondisi yang ada saat ini, kita akan bimbang, sehingga rasa takut dan khawatir akan timbul. Dan bukan hanya sekedar itu, saudara. Ketika rasa takut dan khawatir timbul, bahkan menguasai kehidupan kita, maka akan menghilangkan kemampuan kita untuk menerima dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang menangkap, katakan amin. Seperti Petrus, awalnya dia bisa menerima kuasa Tuhan, melakukan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya beralih kepada tiupan angin, timbul rasa takut.
Saya terkasih dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya katakan, saya bersyukur waktu bulan-bulan awal Tuhan sudah ajar saya dalam hal yang itu. Ketika saya mencatat, fokus saya cuma kepada berapa banyak, timbul rasa takut, timbul rasa khawatir. Tapi ketika saya stop perbuatan saya itu, iman saya kembali muncul, percaya saya kembali bangkit, dan saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ini tepat pada waktunya. Saya terkasih dalam Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua adalah tetap fokus pada Tuhan. Supaya tidak bimbang dan kita bisa tetap percaya hidup di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Saudara, firman Tuhan berkata, orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang tidak akan tenang hidupnya. Karena hidupnya akan dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetaplah percaya, saudaraku. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang 2020. Demikian juga halnya di 2021 ini. Jangan bimbang. Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan sedang membawa kita untuk berjalan di atas air. Tuhan sedang mengajar kita, mendidik kita untuk apa? Hidup dalam pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Pertanyaannya, saudara. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa tetap fokus pada Tuhan di masa pandemi ini. Pak, bagaimana caranya? Informasi bertubi-tubi datang tanpa mampu kita bendung setiap hari. Tanpa kita inginkan. Kita mendengar berapa jumlah korban yang timbul, berapa jumlah yang positif, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa tetap fokus pada Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini? Saudara terkasih dalam Tuhan. Kemampuan kita untuk tetap fokus pada Tuhan di masa pandemi ini akan memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Dan ini semua, perhatikan saudara, kemampuan kita untuk fokus sangat bergantung kepada makanan tanda kutip yang kita berikan di dalam pikiran kita. Karena bicara tentang fokus itu bicara tentang pikiran kita, saudara. Bicara tentang pikiran, terbicara adalah di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, karena dari dalam hati timbul pikiran-pikiran yang sebanyak itu saudara bisa temukan nanti. Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita sangat mempengaruhi pikiran kita. Apa yang terjadi di sekeliling kita sangat mempengaruhi kondisi hati kita seperti Petrus. Ketika dia merasakan tiupan angin, yang muncul adalah rasa takut. Bicara takut itu bicara sikap hati kita. Bukan ada langsung dipikir, enggak. Di hati dulu, saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan kita tentunya sangat dipengaruhi dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata di Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Supaya kita bisa tetap fokus kepada Tuhan, sehingga kita bisa tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Maka tetap fokus pada firman-Nya. Dengar apa kata firman-Nya. Dan bukannya sekedar dengar, tapi percaya. Bukan berarti saya ingin mengajak saudara jangan hiraukan berita-berita di sekeliling kita. Bukan. Berita-berita itu tetap kita perlukan. Untuk apa? Membuat kita semakin waspada dan hati-hati. Tapi bukan karena takut. Fokus kita tetap kepada firman Tuhan. Dengar apa kata Tuhan. Dengar apa kata firman Tuhan. Apa yang kita harus lakukan di hari-hari yang sulit ini. Saya terkasih dalam Tuhan. Kita masuk dalam pesan Tuhan yang ketiga. Saya terkasih dalam Tuhan. Ketika segala sesuatunya terhilang dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara saudara yang kehilangan di tahun 2020 kemarin. Kehilangan rekan-rekan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan usaha, kehilangan pekerjaan. Saudara, selama kita masih punya pengharapan, kita akan tetap dapat bertahan, saudara. Namun tidak ada orang yang dapat bertahan lama atas kehilangannya tanpa adanya pengharapan. Saudara, pesan Tuhan yang ketiga, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa kuat melewati semuanya ini. Pengharapan
membuat Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Ketika dia melihat sosok Yesus yang berjalan di atas air dan berkata, "Datanglah." Pengharapan membuat Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Dan kepercayaannya membuat dia tetap berdiri tegak dan mampu melangkah di atas air. Namun ketakutannya menenggelamkannya. Terkasih dalam Tuhan, melalui pandemi ini, Tuhan sedang membawa kita mengalami kemustahilan dalam hidup kita. Tetaplah miliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang menangkap katakan amin. Mari kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita. Karena apa? Karena Allah yang menjanjikannya adalah setia. Saudara terkasih dalam Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan hari-hari ini adalah kekuatan yang menopang kita untuk hidup dan dapat melewati pandemi ini dengan baik. Jangan berharap pada manusia atau berpegang pada hal-hal duniawi yang kita miliki. Kita sudah bisa melihat. Semuanya tidak bisa menjadi jaminan untuk kita bisa melewati pandemi dengan baik. Kita bisa melihat pandemi ini, virus ini bisa mengenai semua orang tanpa terkecuali. Apapun status sosialnya, apapun kondisi ekonominya, semua bisa terkena, saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan Ia adalah Allah yang setia. Saudara, kalaupun ada di antara saudara yang mungkin sedang bertanya-tanya dalam hati saudara ketika saudara sedang menyaksikan ataupun mendengar pesan Tuhan ini. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal di tengah-tengah pandemi ini? Saya mau sampaikan satu hal, saudara. Itu adalah kedaulatan dan otoritas Tuhan sepenuhnya. Hidup dan matinya seseorang itu adalah di tangan Tuhan. Bagi Tuhan, yang terpenting adalah kondisi rohani orang tersebut ketika ia meninggalkan kehidupannya di atas muka bumi ini dan bukan bagaimana cara ia meninggalkan kehidupannya di atas muka bumi ini. Kita tidak perlu menghakimi mereka. Mungkin kita melihat, Pak, saya tahu dia rajin doa, dia sudah melayan, tapi kenapa bisa terkena? Saudara, sekali lagi jemaat Tuhan dikasih Tuhan, siapapun saudara sedang menyaksikan tayangan ini, itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Bagian kita melakukan bagian kita sebaik-baiknya di masa-masa sulit ini. 3 hal yang menjadi pesan Tuhan dalam ibadah hari ini. Yang pertama, saudara, Tuhan tidak berdiam diri atas apa yang sedang saudara hadapi. Yang percaya katakan amin. Mungkin hari-hari ini kau sedang mendayung perahu, melawan arus, melawan angin badai. Percayalah, Tuhan tidak berdiam diri, Tuhan sedang melihat. Dan yang kedua, tetap fokus pada Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak bimbang dan saudara bisa tetap percaya. Dan yang ketiga, tetap miliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini, pengharapan di dalam Tuhan itu adalah kekuatan utama kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Puji nama Tuhan. Saudara, demikian pesan Tuhan dalam ibadah hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari saya ingin mengajak saudara boleh sama-sama berdoa. Siapkan hati saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur, hamba sudah selesai menyampaikan apa yang jadi pesan dan isi hatimu sendiri. Dan bukan sekedar buah pemikiran hambamu. Tuhan terima kasih. Kalau di tengah-tengah masa pandemi ini, kembali Engkau berbicara kepada kami. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami. Bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah berdiam diri atas apa yang sedang kami hadapi. Atas apa yang sedang jemaatmu di tempat ini, GBI Mangga Besar. Atas apa yang sedang dihadapi oleh semua orang yang sedang menyaksikan tayangan ini. Engkau tidak berdiam diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada firman Tuhan. Sehingga kami tidak bimbang dan kami bisa tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan teguhkan kami. Untuk kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba berdoa Tuhan. Buat setiap jemaatmu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mari saudara. Mungkin hari-hari ini engkau sedang berada dalam kondisi seperti para murid ini.
Engkau sedang mendayung sekeras-kerasnya perahu bahtera kehidupanmu. Melawan arah angin, angin badai yang datang dari hadapanmu. Hamba berdoa Tuhan, untuk setiap mereka sedang mengangkat tangan mereka di dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, untuk mereka tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, sehingga mereka boleh tetap memiliki pengharapan yang sepenuhnya di dalam Tuhan, di dalam masa-masa sulit ini. Seperti Petrus yang berjalan di atas air, mengalahkan ketakutannya. Demikianlah setiap kami. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pengerja Jemaat GBI Mangga Besar. Berkati Gembala GBI Mangga Besar Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Berkati dan seluruh pengerja, keluarga jemaat, Tuhan berkati mereka. Mereka senantiasa sehat dan aman dalam pelindungan tangan Tuhan. Pakai gerejamu Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Pakai gerejamu tetap di tengah-tengah masa pandemi ini untuk memberikan kekuatan secara spiritual, memberikan kekuatan secara rohani bagi seluruh pengerja dan seluruh jemaatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak sudah selesai dan berhenti berbicara, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan dan bekerja di antara kami hari lepas hari, mengingatkan apa yang harus kami lakukan dan perbuat di tengah-tengah masa sulit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami diberkati melalui ibadah hari ini. Yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin.